like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku, sahabat satwa Indonesia? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini, episode video kali ini apa sih yang mau kita bahas teman-teman? Jadi gini, kemarin kan kura-kuraku habis aku tinggal selama 3 minggu ya, tanpa disengaja loh ya, karena nggak ada yang mau terkena penyakit. Jadi ya mau nggak mau aku harus meninggalkan mereka tanpa aku beri makan gitu. Nah jadi karena 3 minggu ini aku tinggal mereka, aku harus sering-sering melakukan interaksi pada mereka. Kenapa? Karena yang takutin adalah mereka stres ya, karena 3 minggu nggak ada yang nengokin, biasa main sama saya. Jadi mereka stres, nggak ada yang ajak main, takutnya jadi sakit gitu teman-teman. Nah jadi kita mau ngajak main dulu ya, sambil nanti kita bahas terkait dengan makanan kura-kura, meneruskan episode kemarin gitu ya. Nah jadi kalau aku rutin, kura-kuraku sering aku giniin teman-teman tuh, biar dia terbiasa interaksi sama kita. Kalau dulu kecil memang nggak seperti ini teman-teman, jadi memang butuh proses untuk mereka bisa seperti ini. Nah tadinya awalnya kura-kuraku harus dipancing pakai bunyi-bunyian makanan, tapi sekarang aku nongolin muka, aku mainkan tangan aja, dia udah nyamperin. Nah teman-teman, terkait dengan episode kemarin, karena mereka kemarin nggak makan 3 minggu, tapi ketika dikasih makan alhamdulillah mereka mau makan ya teman-teman. Itu tandanya kura-kura kita aktif teman-teman. Nah sebelumnya banyak banget pertanyaan yang masuk ke komen YouTube sama di nanya-nanya di IG terkait dengan kura-kura nggak mau makan teman-teman. Jadi gini, faktor kura-kura nggak mau makan itu ada 3 teman-teman. Nah ini mohon dicatat ya. Yang pertama itu ya, yang pertama karena dia proses adaptasi teman-teman. Apa sih proses adaptasi? Proses adaptasi itu sebelumnya udah aku bahas di video ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian baru beli kura-kura nggak mau makan, itu wajar karena mereka lagi melakukan proses adaptasi. Nah kalau misalkan ada yang nanya, Bang, berapa lama waktu proses adaptasi gitu. Nah proses adaptasi itu berbeda-beda teman-teman, tergantung, karena kan mereka berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka juga menyesuaikan diri dengan airnya, suhunya, terus kebisingan di rumah teman-teman seperti apa gitu. Jadi semakin dia nyaman, dia akan semakin nggak stres gitu. Nah dia nggak stres, akhirnya dia mau makan. Nah jadi waktu-waktu ideal untuk kura-kura nggak mau makan karena proses adaptasi itu bisa sampai bulanan teman-teman. Tapi kalau misalkan udah di atas 1 bulan atau 2 bulanan, itu patut dicurigain ya. Jadi patut dicurigain apakah memang ketika teman-teman beli kura-kura itu sakit. Oke teman-teman, jadi lakukan treatment dulu. Lakukan treatment ketika kura-kura baru datang dan adaptasi. Tempatnya harus sesuai, tempatnya harus nyaman, dipastikan kura-kura tenang gitu, nggak menunjukkan tanda-tanda stres ya pada kura-kura. Nah baru kalau udah teman-teman lewati semua itu, coba-coba makanan. Kalau mereka masih tidak mau makan, kita patut curiga teman-teman. Oke, next sekarang yang kedua. Yang kedua gini teman-teman. Yang kedua itu kasusnya apabila
kura-kura teman-teman yang tadinya makannya rakus, sering makan apa segala macam, tiba-tiba dia mogok makan teman-teman, gitu ya. Nah, kasusnya lagi sama kayak tadi, teman-teman udah beli, udah melakukan segala treatment, tapi sampai bulan-bulanan dia tidak mau makan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kita harus cek itu apakah dia sedang sakit teman-teman. Karena gini, kura-kura yang sedang sakit itu, mau dia sakit mata, mau dia sakit pneumonia, flu gitu ya, kecuali mineral deposit ya teman-teman, karena mineral deposit itu bukan sakit, mereka tidak akan mau makan. Prosesnya juga nggak langsung mogok makan, biasanya makan lahap, habis itu makan sedikit, habis itu mogok makan teman-teman. Nah, itu kita cek dulu, kalau memang ada tanda-tanda sakit, langsung kita ambil tindakan untuk penyembuhan si kura-kura ya. Jadi nanti tanda-tanda dia sembuh pun itu mereka mau makan teman-teman, walaupun dikit. Oke ya, paham ya. Jadi bedakan mana yang adaptasi, bedakan mana yang kura-kura sedang sakit. Nah, untuk masa kura-kura yang sedang sakit ini, kapan sih Bang mau makannya? Mau makannya nunggu dia sembuh baru mereka mau makan ya. Itu juga dikit, nggak langsung banyak, nggak langsung lahap, nggak langsung rakus gitu. Nah, itu tandanya kura-kura kalian udah mulai membaik kondisinya. Faktor pertama, faktor kedua udah, sekarang faktor ketiga kenapa kura-kura kita nggak mau makan teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, kura-kura itu bisa dikatakan hampir sama dengan manusia ya, bukan hampir sama, nggak sama juga sih, cuman yang inilah persis gitu kayak manusia. Jadi mereka bisa yang namanya bosen dengan makanannya teman-teman gitu. Nah, ada satu kasus ketika si kura-kura ini makan pelet, besoknya dia mogok makan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman dipastikan itu nggak baru beli, dipastikan kura-kura teman-teman sehat gitu ya. Dan ini tanda-tanda kura-kura sehat kayak gini teman-teman. Ini dia diem aja ya, dia diem aja kura-kuranya, tapi dia adanya di darat. Nah, ketika dia dikasih makan, dia tetap mau makan, tapi dia diem aja kayak kura-kura sakit. Nah, itu tandanya dia sehat karena dia di darat. Kalau dia sakit, dia pasti ngambang ke atas, nggak bisa berenang teman-teman gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan udah nggak ada tanda-tanda sakit, atau teman-teman bukan habis beli ya, bukan lagi masuk proses adaptasi, teman-teman coba dulu ganti pakannya mereka. Nah, ini tolong dicatat. Jadi makanan favorit kura-kura, yang khususnya kura-kura kura-kura tipe slider kayak gini, kayak res, yellow belly, terus yakuter juga bisa gitu. Jadi kalian jika dia sebelumnya makan pelet, coba kalian ganti dengan udang kering yang khusus memang buat ikan atau buat kura-kura yang biasa dijual di toko ikan. Karena banyak pertanyaan, Bang, pakai udang rebon bisa gak yang di pasar? Itu aku nggak tahu, jadi aku nggak bisa jawab dan belum pernah coba, karena nggak tahu isi kandungan yang dari khusus ikan atau yang di pasar itu seperti apa gitu kan, karena itu buat manusia. Jadi aku nggak tahu sama sekali, jadi aku nggak bisa jawab ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah pakai udang kering nggak mau, coba lanjut ke udang mentah yang kita beli di pasar. Nah, udang mentah ini teman-teman kupas dulu kepala sama kulitnya biar mereka nggak keselak teman-teman. Oke ya. Nah, kalau misalkan udang kupas juga nggak mau gitu, nah teman-teman bisa pakai cacing beku gitu. Nah, cacing beku ini teman-teman, ini mohon dicatat, ketika kita memberikan makanan kepada kura-kura itu cacing beku, jangan langsung diberikan pada saat dingin ya, karena akan memicu flu. Jadi taruh aja dulu di air biasa atau di air hangat sampai cacing bekunya itu misalkan mengurai, baru kita kasih ke kura-kura kita. Jangan pas lagi dingin-dinginnya kita cemplungin ke kura-kura kita untuk dimakan ya. Nah, habis itu cacing beku, kalau misalkan dia nggak mau, kita bisa pakai ikan cere teman-teman ya. Nah, ikan cere ini juga ada catatannya, jadi jangan ikan cere yang digot teman-teman. Kalau bisa mungkin ikan cere yang cere laut kali ya, atau cere-cere yang memang udah hasil ternakan atau breedingan gitu. Karena kalau misalkan dari air got,
tahu dong bakterinya kayak apa. Atau kalau misalkan memang dari air got, jangan langsung dikasih. Misalkan teman-teman ganti dulu airnya apa, ya sampai itu kira-kira bersih deh dari bakteri, baru kalian kasih ke kura-kura kalian teman-teman. Jadi itu makanan-makanan favorit yang biasa kura-kura suka. Nah, ada juga sebenarnya kayak ulat Hongkong gitu. Nah, ulat Hongkong ini aku nggak tahu karena aku belum pernah coba, tapi yang aku tahu dari forum-forum atau dari info-informasi terkait dengan ulat Hongkong, katanya ulat Hongkong itu panas teman-teman gitu. Walaupun memang kura-kura suka banget. Nah, itu bukan sebagai pakan utama, tapi lebih ke pakan selingan ya, kayak snack atau mereka nyemil lah gitu. Jadi sebenarnya ulat Hongkong itu yang aku baca-baca dari referensi gitu, yang aku dengar, aku lihat itu dia nggak rekomendasi untuk makanan utama, tapi hanya makanan penyeling untuk si kura-kura teman-teman. Terus ada pertanyaan, kalau dikasih sayur sama buah bisa gak bang? Kura-kura jenis slider ini teman-teman bisa-bisa aja makan sayur sama buah, tapi itu susah gitu. Berbeda dengan kura-kura asal-asal Indonesia ya, kayak kura-kura Ambon, kayak kura-kura daun. Nah, itu mereka doyan dengan buah-buahan, pisang gitu, pepaya atau sayur-sayuran teman-teman. Kalau slider ini susah teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bisa makan sayur atau buah, itu bisa saya katakan hebat teman-teman kura-kuranya gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya dia tiba-tiba mogok makan, kita kasih itu, dia nggak akan mau. Kenapa? Karena yang harus memancing dia untuk mau makan lagi itu adalah bau amis teman-teman. Jadi saya rekomendasikan makanan-makanan tadi teman-teman untuk jika kura-kura kalian itu tiba-tiba mogok makan ya. Oke, segitu aja video dari aku terkait dengan kenapa kura-kura kita masih nggak mau makan. Jadi kedepannya mohon dicek dulu tanda-tandanya apa, kenapa, penyebabnya gitu ya. Dan jangan mematokkan waktu yang sama. Jika kura-kura teman-teman itu belum mau makan dalam waktu seminggu gitu, ada yang sebulan belum mau makan, ada yang hanya 3 hari atau 5 hari butuh proses untuk makan teman-teman. Semuanya tergantung dari tingkat kesetresan dan kenyamanan si kura-kura. Jadi kalau mereka merasa nyaman dengan kalian, mereka pasti akan sehat dan beradaptasi dengan baik teman-teman. Oke ya, paham ya? Itu ya, semoga kura-kura kalian selalu sehat. Yang kura-kuranya lagi sakit, semoga cepat sembuh dan bisa tertangani dengan benar dan dengan baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar, atau kalau yang di kolom komentar mungkin saya jawabnya lama, kalian bisa langsung ke IG. Insya Allah kalau saya bisa bantu menjawab sesuai dengan pengalaman saya, pasti akan saya jawab teman-teman. Oke, segitu dulu dari saya. Jangan lupa bantu subscribe agar kita bisa menggedekan kura-kura bareng-bareng, kura-kura kita sehat bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.